Ya, itulah tadi lagu Jones Brother yang telah menghangatkan lagi suasana kita pada hari ini. Ya, tadi kita baru saja kedatangan penerbit kita, DJ G, yang baru saja memantau gerak kerja kami di Konti Radio Astif 1 pada hari ini. So, pada segmen ketiga ini kita akan membacakanlah sedikit soalan yang telah saya kutip, sebelum kita berada di Konti pada hari ini. Apa soalan dia nih daripada pertama? Katanya, pantun peribahasa manakah yang paling Anda ingat sejak kecil? Sejujurnya bagi saya tidak mengingati mana-mana pantun peribahasa pada waktu saya kecil. Tapi saya mengingati satu pantun lah, tapi bukan pantun peribahasa. Kita pergi ke next question. Terima kasih ya pada soalan itu. Mengingatkan saya lagi lah untuk sentiasa muhasabah diri untuk membaca mengenai pantun peribahasa. Seterusnya pula. Soalan daripada apa nih? Nama dia. Dia bilang begini. Pada pendapat Anda, adakah generasi muda masih menghargai pantun? Wow, soalan ini saya sudah agak soalan ini sebab mana-mana conference ataupun mana-mana perjumpaan ceramah dalam konteks karya sastra, soalan sebegini pastinya akan diajukan. Baru balik kepada soalan dia. Kita mau menjawab pantun dia ni. Maafkan saya, pantun. Kita ingin menjawab kepada soalan dia ni. Bagi saya, adakah generasi masih menghargai pantun? Secara pribadinya, apa yang saya lihat pada generasi pada masa kini, segelintir generasi kurang menghargai karya kita, yaitu pantun. Kenapa saya berani untuk berkata demikian? Karena kita dapat lihat yang penerapan pantun dalam kalangan kanak-kanak ataupun kalangan pelajar sekolah ini tidak kelihatan. Itu salah satu bukti dialah. Dan saya juga dapat menyokong tindakan ini ataupun pemerhatian ini melalui artikel-artikel yang saya baca. Jadi benda ni ataupun perkara ini adalah salah satu perkara yang seharusnya kita bendung. Sebab ada satu peribahasa yang mengatakan melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi bila kita mendidik anak-anak kita ni, saya cakap anak-anak macam saya sudah ada anak kok. Kita sambung balik, kita melentur ataupun kita mendidik mereka ni supaya mereka lebih memahami apa itu pantun peribahasa. Fokus kita adalah untuk memahami nilai di sebalik pantun peribahasa itu. Sebab secara luarannya, daripada struktur luaran, apabila kita baca pantun ni kan, kita dapat membaca satu rasa macam wow, inikah karya sastra orang-orang kita. Itu adalah salah satu ketakjuban yang wujud dalam diri kita, yang menandakan bahawa pantun itu sangat indah, sangat estetik. Tapi estetika kita ni, kita tanya pula diri kita, estetika kita ni untuk memahami pantun peribahasa itu, apa intipati, apa intihan yang cuba disampaikan. Itu yang perlu kita tanya diri kita. Itulah sebab kenapa kita perlu memahami pantun, agar kita dapat memanfaatkan apa isi pantun itu dengan lebih baik, agar kita dapat menggunakan ataupun mencapai manfaat tersebut dengan lebih baik. Ada lagi soalan kita baca. Saya harap menjawab, walaupun berputar belit saya jawab tadi, tapi saya harap yang kamu semua dapat faham apa yang cuba saya sampaikan. Soalan kedua pula kita jumpa. Wah, ini menarik, saya suka soalan ni. Jika Anda boleh cipta satu pantun hari ini, apa mesej yang Anda mahu sampaikan? Untuk mencipta pantun ni, untuk masa-masa sekarang ni, mungkin kita ada sedikit kesukaran. Saya boleh mencipta pantun, tapi mungkin sekiranya saya cipta secara tanpa band ataupun secara, orang kata, secara rawak, mungkin kamu akan terketawa ataupun kelucuan lah di luar sana. Jadi kita mau titip message sejalah apa yang saya mau sampaikan. Sekiranya saya
dapat ingin membuat pantun, oke? Apa yang saya ingin titip dalam pantun itu? Apa intipatinya? Antara penyampaian ataupun maksud makna tersirat yang ingin saya sampaikan dalam pantun itu adalah saya pikir dulu mungkin lah, adalah untuk mengharmonikan lagi masyarakat kita pada hari ini. Kita tahu yang Malaysia nih, Sabah, Sarawak, Semenanjung nih, latar belakang kita nih berbagai-bagai. Sebab itu kita disebut sebagai masyarakat majmuk. Kita ada mempunyai pelbagai agama, kita ada pelbagai bangsa. Jadi saya ingin ciptakan satu pantun ataupun pantun peribahasa yang mempunyai message yang bertujuan untuk mengukuhkan hubungan itulah. Jadi kita akan dapat mengharmonikan lagi kita punya hubungan silaturahim ini dengan lebih kukuh. Jadi kita akan lebih baiklah. Seterusnya apa pula soalan yang telah diberikan oleh saudara kita nih? Saya baca dulu ya. Adakah pantun ini menghilangkan budaya? Adakah media sosial membantu atau menghilangkan budaya pantun? Wah, soalan ini menarik. Soalan ini dia kata bahasa muda dia, media sosial ini membantu ataupun memburukkan lah, seperti itulah untuk bahasa mudanya. Peranan media sosial ini kalau kita gunakan dia secara baik, kita akan dapat manfaat dia. Sebaliknya kita menggunakan pantun ini secara buruklah yang kita dapat. Jadi bagi saya media sosial ini merupakan salah satu alat ataupun platform yang sangat membantu untuk mempromosikan sesuatu. Apalagi seperti karya-karya ataupun pantun peribahasa ini. So jawaban dia iya, media sosial ini sangat membantu untuk meningkatkan lagi pantun peribahasa kita nila. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Pantun boleh jadi tren semula atau tidak pada zaman sekarang? Ini menarik nih soalan dia nih. Bila bercakap pasal tren, setiap tahun mempunyai tren ataupun benda viral yang baru, dan tren itu dia berputar-putar. Mungkin pada tahun ini tren ini, dan pada tahun yang akan datang tren yang telah terjadi pada tahun yang lepas akan berulang kembali. So bagi saya pantun ini dia merupakan salah satu benda yang sudah berkurun lama, boleh cakap begitu. Saya ada baca satu artikel yang menyatakan bahwa pantun ini dia sudah bertapak lama di negara kita. Jadi bagi saya dia boleh jadi tren semula. Sebagai contoh, kita boleh mengadakan pertandingan yang boleh membangkitkan semula pantun peribahasa ni. Jadi mungkin itu salah satu agenda yang boleh kita gunakan untuk mengangkat karya sastra seperti pantun ini lagi. Ada lagi pantun peribahasa nih. Pernah kena sindir guna peribahasa? Soalan Denny merupakan salah satu soalan yang menggelikan hati kita lah. Saya harap para pendengar sana, khususnya yang sedang drive balik rumah, kamu tertawa supaya kamu tidak mengantuk lah dalam perjalanan pulang itu. Dalam peribahasa ini saya mau cerita sedikit lah. Saya mau cerita sedikit yang kami dulu pernah mengikuti salah satu pertandingan pantun peribahasa di Asasi UMS, dan pada ketika itu kami tidak mempunyai sebarang latihan khusus seperti calon-calon yang lain, dan kami mengikutinya. Sepanjang pertandingan itu kami terus menerima pantun-pantun yang diberikan oleh lawan kami dengan begitu pedas lah, bukan pedas tapi kami dapat menyaingi lah, orang kata. Itulah kelebihan pantun. Soalan seterusnya, kalau hidup Anda jadi satu pantun, apa bunyinya?
Wah, mungkin Anda boleh fikir sendirilah apa soalan yang kamu tanya nih. Oke, jam sekarang sudah menunjukkan jam 7.45. Saya masih bersama dengan DJ Haikal dan juga DJ Wan yang akan memberikan lagi radio podcast pada segmen yang seterusnya. Jadi mungkin inilah akhir kita bersama mendengarkan radio podcast Astif. Dimanapun kamu berada, saya mendoakan kamu semua selamat bersama keluarga yang tersayang. Jadi sebelum kita mengakhiri segmen kita pada hari ini, izinkan saya untuk memainkan satu lagu untuk menemani Anda selamat pulang ke rumah. Oke, dengarkanlah lagu Ed Sheeran. Jumpa lagi Anda pada masa yang akan datang. See you, Joel bin John, Radio Podcast Astif. Sambung cerita kita. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. When you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. We at a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Pictureless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. When we walked in I said I'm sorry. But now I think that we should stay. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah.